Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu yang paling bermasalah ketika kita meminjam uang di pinjaman online itu adalah tingkat bunga yang tinggi dan bisa berubah-ubah. Lalu setelah itu cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online banyak sekali yang melanggar aturan dari cara penagihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Yaitu cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online yang saat ini banyak sekali melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Dan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai tanggapan dari AFPI yang menaungi desk collection atau tim penagih, di mana AFPI mengklaim bahwa sudah memiliki 14.000 DC tersertifikasi yang siap menagih katanya. Ternyata banyak juga ya DC pinjaman online yang dimiliki oleh AFPI ini. Dan langsung akan saya bacakan saja tanggapan dari pihak AFPI mengenai DC pinjaman online yang saat ini lagi viral karena diduga melakukan penagihan yang mengakibatkan nasabah ada kami mengakhiri hidupnya. Ini di sebuah postingan AFPI sebut punya 14.000 DC tersertifikasi yang siap menagih. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menyebut telah memiliki 14.000 tenaga penagih atau desk collection yang sudah tersertifikasi. Sekadar informasi, DC adalah bagian dari pinjaman online yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabahnya. Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko mengungkapkan jumlah tersebut sudah termasuk tenaga di DC dari anggota platform AFPI dan juga sektor-sektor usaha pendukung atau pihak ketiga. Saat ini jumlah tenaga DC tersertifikasi sekitar 14.000. Ini menunjukkan upaya serius dari kami, tentu saja berdasarkan masukan dari OJK untuk memastikan industri ini tumbuh kembang dan sehat, kata Pak Sunu ya. Dan apabila para DC yang di bawah pengawasan API ini melanggar aturan dan terkonfirmasi benar melanggar kode etik dan sertifikasi, tenaga DC tersebut akan dimasukkan dalam blacklist dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan serupa dimanapun. Wow, ngeri sekali ya. Lalu misalkan dari ada kami, ada yang melanggar kode etik kemudian dikeluarkan atau PHK. Kita pastikan orang itu tidak bisa di-hire anggota kita yang lain. Kita nggak mau industri ini tercemari dengan orang-orang seperti ini. Sementara itu Direktur Utama ada kami Bernardino Monica mengatakan ada kami sendiri mempunyai sekitar 400 tenaga DC, di mana 80% berasal dari pihak ketiga. Namun dia menegaskan dalam menjalankan praktik penagihan ada kami menerapkan sesuai SOP dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Di antaranya tidak melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, cara-cara yang menyinggung sara dan merendahkan harkat martabat, serta harga diri penerima pinjaman, baik itu secara langsung ataupun lewat dunia maya. Tim penagihan ada kami juga wajib mendapatkan sertifikasi agen penagihan dari AFPI atau OJK. Nah, ini klaim dari pihak AFPI bahwa semua tim penagihannya ada 14.000 dan sudah dibekali dengan sertifikat penagihan. Jadi kalau ada oknum penagihan dari pinjaman online legal yang menagih dengan cara-cara yang tidak beretika, berarti itu bukan tim DC dari AFPI ya. Jadi buat teman-teman kalau mendapatkan pengalaman ketika kalian menjadi nasabah pinjaman online, baik ada kami ataupun pinjaman online legal lainnya, dan kalian sudah telat bayar lalu ditagih dengan cara-cara yang di luar aturan dari penagihan otoritas jasa keuangan, saat itu pula kalian tidak usah meresponnya karena itu diduga adalah dilakukan oleh orang yang di luar dari AFPI. Karena menurut AFPI, semua DC yang berada di pengawasan AFPI itu sudah tersertifikasi dan sudah melakukan cara-cara penagihan yang sesuai SOP. Ya, ingat ya buat teman-teman semuanya yang menjadi nasabah pinjaman online, kalau ditagih dengan cara-cara yang di luar SOP, yaitu suka mengintimidasi, caci maki, mengeluarkan kata-kata yang kasar, saat itu pula kalian gak usah melayaninya karena itu bukan DC dari AFPI katanya. Karena DC AFPI itu pada sopan sesuai dengan menagih sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Itu adalah sekilas gambaran tentang semua para DC yang sudah di bawah pengawasan AFPI yang jumlahnya ada sekitar 14.000 yang sudah tersertifikasi
Dan juga ada kami juga mengklaim mempunyai 400 jumlah DC pinjaman online yang sudah tersertifikasi dan 80-90% merupakan pihak ketiga. Semoga ini menjadi gambaran buat teman-teman semuanya bahwa sekali lagi kalau kalian ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika oleh DC pinjaman online, kalian jangan pernah meresponnya karena itu adalah tim penagih bukan dari AEPI dan bukan dari pinjaman online. Karena ternyata pihak pinjaman online dan AEPI mengklaim bahwa semua DC pinjaman online itu melakukan cara-cara penagihan yang sesuai SOP. Oke ya, jadi abaikan kalau ditagih dengan cara-cara yang kasar dan jangan sampai meresponnya. Lalu kalian kalau terus-terusan ditaruh dengan cara-cara yang tidak beretika, saat itu pula kalian harus stop bayar dan gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut. Lalu kalau kalian tidak mau ditaruh, secepatnya ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik, agar kalian bisa lebih fokus dengan kehidupan kalian, mencari rezeki, mencari nafkah, untuk membangun masa depan kalian. Dan tidak henti-hentinya buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengenal pinjaman online, saya selalu menyarankan agar kalian jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online kalau tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.